Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembela. Saya perkenalkan saya Sri Rahyu Astuti SPD dari CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi dengan fasilitator saya Bapak Budi Darmawan SPD MT dan pengajar praktik saya Ibu Elvi Gustina MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajarannya adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Bentuk kegiatan, yaitu pada tahapan akhir dari siklus pengajaran merdeka, Bapak Ibu CGP mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif dapat dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas JGP, misalnya berupa foto atau video, dan lainnya. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatannya, yaitu ketika berdiskusi bersama warga sekolah dan diskusi bersama siswa. Hasil identifikasi aset atau modal di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi yang pertama yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan atau alam, modal agama atau budaya. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, kasubag TU, staf administrasi, pengawas, murid, pedagang kantin, petugas K3, komite, alumni, wali murid, dan warga masyarakat. Kepala sekolah di sini berperan aktif dalam memimpin pengajaran, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan penting, mendukung pengembangan profesional guru, mendorong inovasi, dan menjalin kemitraan dengan komunitas, memastikan kualitas dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Kemudian guru. Guru berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menilai kemajuan siswa, memberikan umpan balik, menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu. Kemudian Kasubag TU. Kasubag TU membantu sekolah dalam menyelesaikan administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Modal manusia berikutnya adalah staf administrasi, yaitu staf administrasi membantu Kasubag TU dalam menyelesaikan administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Pengawas. Pengawas berperan aktif dalam membantu dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru. Murid. Murid berprestasi dalam bidang seni, minat murid dalam bidang olahraga cukup tinggi. Modal manusia berikutnya yaitu pedagang kantin, di mana pedagang kantin menyediakan makanan bagi warga sekolah. Dengan adanya pedagang kantin, kebutuhan jajan anak, guru, dan warga sekolah pada saat jam pelajaran. Petugas K3. Petugas K3 sekolah sangat memberikan peran yang sangat penting dalam mewujudkan mutu pendidikan, karena berkat mereka lingkungan sekolah dan ruang belajar menjadi bersih, sehingga siswa akan mudah mentransfer dan menerima pelajaran yang diberikan guru mereka. Komite. Komite berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah dengan meningkatkan dana, membangun kemitraan, dan memperluas keterlibatan orang tua yang membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk kegiatan dan program sekolah. Modal manusia berikutnya yaitu alumni, yaitu alumni sebagai jembatan yang menghubungkan sekolah dengan dunia kerja. Kemudian wali murid. Wali murid berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif, berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.
Warga masyarakat sekitar sekolah ikut serta dalam mensukseskan program sekolah, seperti menyediakan tempat untuk kos siswa. Modal berikutnya adalah modal sosial, yaitu ada BNN atau Polda, Dudi, KAN, Puskesmas, OSIS, MGMP atau KKG, PGRI atau IGI, kemudian Karang Taruna. Yang pertama BNN atau Polda, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan bidang narkotika, kenakalan remaja, dan kriminalitas. Dudi, dalam bentuk magang siswa atau PKL di suatu instansi atau usaha sekolah bekerja sama dengan berbagai dunia usaha dan kerja. Moda sosial berikutnya adalah puskesmas, yaitu penyuluhan kesehatan, pembinaan dokter kecil, screening kesehatan untuk warga sekolah, memberikan imunisasi, dan vitamin tambah darah untuk siswa perempuan. Kemudian KAN, sekolah juga menjalin kerjasama dengan organisasi ini seperti KAN dalam program unggulan PKBAM Karang Taruna dalam menyalurkan bakat kesenian tradisional. Modal yang ketiga adalah modal fisik, yaitu diantaranya fasilitas pendidikan, peralatan dan teknologi, fasilitas olahraga, dan keempat, infrastruktur sekolah. Modal fisik yang pertama yaitu fasilitas pendidikan, yaitu ruang kelas, laboratorium, ruang praktek, dan perpustakaan, aula yang mendukung proses belajar, meningkatkan akses ke bahan ajar, dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian peralatan dan teknologi, seperti komputer, proyektor, wifi, sumber belajar, dan perangkat lunak pendidikan yang memperkaya metode pengajaran, mendukung pembelajaran berbasis teknologi, dan memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis. Model fisik berikutnya adalah fasilitas olahraga, yaitu berupa lapangan olahraga dan peralatan yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesehatan fisik siswa, serta membangun keterampilan dan kerjasama siswa. Berikutnya adalah infrastruktur sekolah. Infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, sarana pendukung pembelajaran, bus sekolah yang mendukung operasional sekolah, memastikan keberlanjutan kegiatan pendidikan, dan memberikan tempat yang aman dan teratur bagi siswa dan staf. Modal yang berikutnya adalah modal alam, yaitu berupa taman, gazebo, area hijau dan udara yang bersih, kemudian dekat dengan kebun. Taman, gazebo, area hijau, dan udara yang bersih, yaitu menyediakan kegiatan luar ruangan, belajar di alam, serta aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran tentang lingkungan dan ekosistem. Dekat dengan kebun, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Modal berikutnya adalah modal finansial, yaitu berupa dana BOS atau BOB, kantin sekolah, koperasi sekolah, dana DPA. Yang kelima adalah TEFA. Dana BOS dan dana BOP dimanfaatkan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat praktikum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pemeliharaan struktur dan infrastruktur sekolah, untuk kegiatan pelatihan guru, tenaga administrasi, dan murid. Kantin sekolah. Kantin sekolah menyediakan makanan dan minuman serta menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas. Dana DPA dimanfaatkan agar kegiatan muluk PKBAM dan PUPB dapat mendatangkan guru tamu. Modal finansial berikutnya adalah koperasi sekolah, yaitu menawarkan layanan dan produk kepada siswa dan staf serta menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas. Berikutnya adalah dana DPA. Dana DPA dimanfaatkan untuk kegiatan muluk PKBAM dan PUPB yang mendatangkan guru tamu. Modal politik. Yang pertama adalah wewenang pimpinan, kemudian sinergi kelurahan,
sinergi perpusda, sinergi polsek, sinergi puskesmas. Wewenang pimpinan, yaitu dengan mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal, serta mengalokasikan sumber daya dengan efektif sesuai kebutuhan sekolah. Sinergi kelurahan, yaitu mendapat dukungan untuk akses ke bantuan, serta kolaborasi dalam program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan siswa. Kemudian sinergi dengan Perpusda, memperoleh akses ke koleksi buku dan sumber informasi yang lebih luas, serta mendukung program literasi dan kegiatan belajar terus-menerus. Kemudian bersinergi dengan Polsek, yaitu di mana untuk meningkatkan keamanan sekolah, mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah keamanan, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program edukasi. Kemudian bersinergi dengan Puskesmas, yaitu dengan mendapat dukungan untuk program kesehatan siswa termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan komunitas sekolah. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya, yaitu berupa rumah tahfiz. Itu sekolah menjalin kerjasama dengan organisasi keagamaan dan kegiatan keagamaan di sekolah seperti lomba tahfiz, program Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sanggar, sekolah menjalin kerjasama dengan sanggar sehingga pencak silat dan hapkido dapat dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid. Demikianlah penyampaian tugas aksi nyata 3.2. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.